Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan panel proyek kami berjudul aplikasi manajemen gear motor dengan anggota saya sendiri, Wahyun Nugroho Gultom MPM 014, Arif Widya Samsubagio dengan MPM 065, dan Aditya Primayuda MPM 104. Deskripsi singkat. Di sini kami membuat program desktop manajemen dealer motor menggunakan Java dengan menerapkan pemrograman berbasis berorientasi objek dan memanfaatkan Java Swing untuk GUI-nya. Database menggunakan MySQL agar bisa digunakan lagi pada saat program ditutup. Untuk fitur di sini manajemen dealer motor memiliki 4 fitur. Di sini ada manajemen karyawan, manajemen gudang spare part, manajemen gudang motor, dan kasir. Untuk manajemen karyawan di sini bisa CRUD dan bisa pencarian data karyawan. Untuk manajemen gudang spare part dan gudang motor sama halnya dengan karyawan, bisa CRUD dan pencarian data spare part dan data motor. Untuk kasir di sini karyawan kasir bisa menambahkan data ke keranjang dan bisa menghapus data dari keranjang jika ada kesalahan input. Lalu di sini karyawan juga bisa menginput atau mensubmit data transaksi ke daftar transaksi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai flowchart. Yang pertama yaitu flowchart gudang spare part. Untuk flowchart gudang spare part sendiri, menu gudang spare part itu hanya bisa diakses oleh staf gudang, diawali oleh login ya. Terus kalau sudah login nanti akan ditampilkan daftar gudang spare partnya, dan nanti user bisa menambah spare part gudang, mengubah spare part gudang, atau menghapus spare part gudang. Perubahan-perubahan ini nanti akan disimpan ke dalam store data spare part. Selanjutnya yaitu gudang motor. Untuk menu gudang motor ini sama seperti sebelumnya, menu gudang spare part hanya bisa diakses oleh staf gudang. Lalu setelah login nanti akan ditampilkan daftar gudang motor. Nah, user nanti bisa menambah stok motor, mengubah stok motor, dan menghapus stok motor. Nanti perubahan itu akan disimpan ke dalam store data motor. Selanjutnya dari manajemen akun karyawan. Menu manajemen akun karyawan diawali dari login, yang nanti menu ini hanya bisa diakses oleh akun yang memiliki posisi sebagai admin. Selanjutnya akan ditampilkan list akun karyawannya. Setelah itu admin bisa menambah akun karyawan, mengubah akun karyawan, dan menghapus akun karyawan. Nah, perubahan-perubahan ini nanti akan disimpan ke dalam store data akun. Selanjutnya flowchart dari menu transaksi spare part. Untuk menu transaksi spare part sendiri nanti diawali juga dengan login. Nah, loginnya itu hanya bisa menu ini hanya bisa diakses oleh kasir, teknisi, atau sales. Setelah login dan berhasil, nanti akan ditampilkan daftar spare part dalam tabel. Nah, selanjutnya user bisa memilih barang atau spare part itu dari katalog tabel itu, lalu input jumlah pembelian, lalu tambah ke keranjang. Setelah itu user bisa submit keranjang atau istilahnya selesaikan pembelian. Kalau iya, nanti akan masuk ke store data transaksi spare part. Selanjutnya transaksi motor. Sama seperti transaksi spare part, hanya bisa dimasuki oleh kasir, teknisi, atau sales. Selanjutnya akan ditampilkan daftar motornya dalam bentuk tabel. Lalu user memilih dari tabel tersebut motor apa yang ingin dibeli, lalu input jumlah pembeliannya berapa, tambah ke keranjang. Selanjutnya submit keranjang. Kalau disubmit nanti masuk ke store data transaksi motor. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ini ada use case dari aplikasi manajemen dealer ya. Use case di sini itu ada 3 aktor, yaitu admin yang mengatur untuk manajemen karyawannya nanti, lalu karyawan gudang itu nanti yang mengurus gudang spare part dan motor, lalu ada karyawan kasir yang berhak untuk melakukan transaksi kasir yang ada di dealer tersebut. Jadi nanti bisa transaksi spare part dan transaksi motor serta melihat daftar transaksi yang sudah dilakukan.
Nah, lalu untuk class diagramnya sendiri itu seperti ini, terdapat 3 package, yaitu untuk connection database, lalu untuk kelasnya sendiri, lalu untuk formnya. Nah, untuk connectionnya sendiri kan kita kan menggunakan MySQL, maka kita harus melakukan connection ya, maka ada di package ini. Lalu untuk kelasnya ini untuk membuat kelas-kelas objek seperti objek spare parts, objek motor, objek karyawan, lalu ada objek transaksi untuk spare part dan transaksi untuk motor, serta ada juga untuk mainnya. Nah, mainnya di sini fungsinya untuk menambahkan array list dari objek tersebut agar bisa digunakan secara global, maka ditambahkan di main. Nah, lalu form ini di sini karena menggunakan Java Swing, maka ada package untuk form, yaitu untuk membantu GUI-nya. Nah, di sini nanti akan terjadi banyak proses yang akan dilakukan. Nah, untuk pembagian tugasnya sendiri, di sini Saudara Wahyu Gultom itu untuk bagian menu adminnya, lalu saya sendiri Arif untuk menu gudang, lalu untuk Aditya Primayuda itu menu kasir. Nah, untuk demo aplikasinya sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita coba run. Baiklah, ini adalah menu halaman utama dari dealer motor. Jadi menu utama ini diarahkan langsung dari main. Nah, di main ini terdapat array list yang dibuat. Lalu di sini adalah metode koneksi untuk mengambil data dari database lalu disimpan ke array list. Lalu di sini membuka form baru dengan passing array list yang dibuat tadi. Nah, kita coba saja login ke menu admin. Di menu admin ini yang bisa login hanya admin itu sendiri. Jadi karyawan lain tidak bisa login ke menu ini. Login berhasil. Setelah ini adalah tampilan menu admin. Jadi di menu admin ini bisa manajemen karyawan. Pertama kita mencoba fitur tambah dari manajemen karyawan. Kita coba menginput username-nya adalah Gultom dengan password Gultom123. Di nama karyawannya adalah Wahyu Gultom. Untuk posisinya kita posisi kasir saja. Lalu kita tambahkan. Maka akan ditambahkan ke database. Nah, untuk proses penambahan data tersebut, kita menambahkan action listener ke dalam button tambah. Lalu di sini kita membuat objek baru karyawan dengan parameter variabel yang berisi inputan dan pada text field. Lalu kita menambahkan data objek tersebut ke array list dan memasukkan variabel inputan tadi ke database. Seperti itu. Kita coba selanjutnya, kita mencoba update data karyawan. Jadi kita harus memilih dulu. Jadi contohnya kita mengubah namanya menjadi Wahyu Nugroho. Sebelumnya adalah Wahyu Gultom. Kita coba update. Maka data telah terupdate. Nah, jadi di menu update, di tombol update kita menambahkan action listener ke dalam button update. Lalu di sini kita membuat objek baru untuk update data karyawan, terus melakukan update pada database. Terus di sini melakukan update pada array list data dengan parameter index dan objek update karyawan. Selanjutnya kita mencoba hapus data karyawan. Kita pilih dulu data mana yang ingin dihapus.
contohnya data tadi ya, kita input, kita hapus, maka data telah terhapus dan dihilangkan dari database. Untuk metode hapus, di sini kita menggunakan action listener ke dalam button hapus. Lalu di sini memproses untuk menghapus data dari ArrayList dan database berdasarkan indeks pada ArrayList. Selanjutnya kita mencoba cari data karyawan. Contohnya kita mencari data Aditya. Prima Yuda, masukin keywordnya, cari, kesalahan, Aditya, maka akan muncul datanya. Untuk kembali ke menu awal, kita menekan tombol back untuk mempressing form baru atau ArrayList baru, maka akan kembali ke menu utama dealer. Untuk menu gudang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menu gudang yang ada pada aplikasi yang kita buat. Nah, yang pertama kita harus masuk ke gudang ini. Nah, untuk masuk ke gudang ini kita harus memiliki akses untuk ke menu gudang sebagai staf gudang. Nah, kita lihat dulu di sini ada akun apa yang staf gudang. Oh, ini ya. Ada Adit 123. Nah, ini jadi saya akan menggunakan akun ini untuk masuk ke gudang. Adit 123. Ya, login berhasil ya. Nah, lalu di sini ada menu gudangnya. Nah, di sini saya dibedakan ada gudang motor sama gudang spare part. Nah, yang pertama saya akan membuka untuk gudang motornya sendiri. Nah, untuk gudang motornya, di sini terdapat kode motor, maka kita masukkan kode motor, misal kode motor 3, lalu namanya itu Vario, lalu untuk modelnya itu Matic, warna hitam, lalu tahunnya 2019. Deskripsinya Matic paling irit gitu, lalu harganya itu misal 19 juta, lalu stoknya di dealer tersebut itu ada 4. Kita tambahkan motornya. Nah, maka motor yang kita buat tadi itu akan bertambah ke ArrayList objek dari objek motor ya. Nah, jadi tadi ada untuk listenernya untuk tambah itu ya. Nah, listener tambah ini maka akan menambahkan ke ArrayList akan dicek dulu apakah kode motornya ada yang sama atau beda. Nah, karena tadi ada yang beda, maka kita bisa memproses, maka bisa kita buat objek motor baru lalu kita masukkan ke ArrayList motors. Nah, seperti itu. Lalu misal saya ingin mengubah Honda Vario ini harganya turun misal menjadi 17 juta. Nah, kita tinggal update. Nah, di sini maka akan berubah 17 juta harganya. Nah, itu sama seperti tadi, button listenernya akan mengambil text field dari yang tadi, lalu akan ditambahkan ke dijadikan objek, lalu akan ditambahkan ke diupdate di ArrayList motors yang sudah ada tadi. Nah, di sini ya setnya untuk update-nya. Nah, lalu misal kita akan ingin menghapus misal Honda Vario, kita hapus. Nah, maka akan hilang dari ArrayList tadi. Kita delete, maka di button listener-nya ada untuk delete-nya.
Nah, selain di delete dari release, maka juga di delete dari database-nya juga, karena tadi kan juga ditambahkan seperti itu. Nah, lalu kita bisa menggunakan fitur carinya juga, misal keywordnya hitam gitu, kita cari, nah maka akan keluar hitam ya ini ya. Nah seperti itu. Nah untuk setelah gudang motor kita harus kembali. Nah di sini untuk kembalinya kita harus klik ini, karena release yang sudah kita gunakan tadi itu kita harus passingnya ke menu gudang ini. Jadi konsepnya itu adalah kita mepassing release yang sudah dibuat dari main tadi. Jadi kita passing terus di mana dia digunakan. Maka kita untuk kembalinya maka kita tidak boleh silang, tapi harus menggunakan tombol-tombol seperti ini. Lalu untuk spare part ini sama ya, intinya misal kode spare part 7, nama spare part oli Honda merek AHM Astra, lalu harganya 45.000, stoknya ada 14. Nah, deskripsinya oli untuk motor Honda. Nah setelah itu kita tambahkan, nah maka akan bertambah di release-nya. Nah setelah itu kita bisa mengupdate-nya juga, misal harganya naik menjadi 50.000, lalu stoknya ternyata bertambah menjadi 20. Kita update, nah maka akan terupdate ya. Untuk konsepnya sama seperti yang di motor tadi. Nah lalu juga kita bisa menghapusnya juga. Nah lalu kita juga bisa cari. Ini ya. Nah untuk kembalinya juga kita harus menggunakan ini. Nah untuk kembali ke menu yang lain maka kita harus logout. Nah seperti itu untuk gudang. Untuk menu kasir akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk demonstrasi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai menu kasir. Di sini menu kasir ini kita coba run saja. Nah, menu kasir ini itu hanya bisa dimasuki atau diakses oleh akun yang memiliki posisi antara kasir, sales, atau teknisi. Kita coba lihat di admin ya. Kita lihat akun apa saja yang memiliki kasir. Nah, di sini ada satu ini akun Arif WS, passwordnya Arif123 dengan posisi kasir. Kita coba login dengan menggunakan akun tersebut. Arif123. Ya, login berhasil. Ya, di sini langsung keluar ya tabelnya. Tabel list spare part isinya apa saja, terus ada tabel list motor itu isinya apa saja. Nah, ini untuk daftar transaksi itu nanti isinya itu log apa saja yang kita beli. Di sini untuk list spare part itu kenapa langsung keluar, karena di sini ada mungkin awalnya akan saya jelaskan. Di sini untuk kasir itu memiliki parameter release yang selalu digunakan untuk aplikasi ini, yaitu ada release spare part, motor, dan lain sebagainya. Nah nanti dari menu sebelumnya itu akan dipassing ke dalam kasir ini. Selanjutnya ada method init komponen. Method init komponen itu isinya itu untuk memuat komponen-komponen dalam JFrame. Selanjutnya ada method get data. Nah, method get data ini digunakan untuk tadi menampilkan langsung di dalam tabel ini data-data dari release spare part ini. Ya inilah yang digunakan ya. Kenapa? Karena untuk sebagai perputaran datanya itu lebih enak ya, karena kan digunakan terus kan release ini. Nah jadi kita coba lihat. Nah ini isinya itu load data spare part, metode load data motor, dan lain sebagainya. Kita coba ini load data spare part itu untuk menampilkan ya data dari release spare part ke dalam tabel list spare part ini. Dan untuk load data motor itu untuk menampilkan tabel motor ini, list motor isinya apa saja dalam release motor ini. Nah, terus untuk daftar transaksi itu khusus itu yang ini.
Ini itu untuk isinya nanti transaksi-transaksi yang berlangsung itu akan disimpan direkam dalam daftar transaksi ini. Nah, kita coba ini aja ya. Kita coba tambahkan ke dalam keranjang. Kita coba masukkan oli Yamaluk. Di sini ada stok 35 dengan harga 58.000. Di sini kode ini di kode transaksi. Sudah coba TRSP 1. Jumlahnya coba kita beli 5 ya. Tambah. Nah, di sini akan langsung muncul ke dalam daftar keranjang. Daftar keranjang ini itu dimuat dari array list yang kita buat khusus untuk frame kasir ini. Nah, di sini ya. Ini adalah tem keranjang S itu untuk menyimpan keranjang spare part. Nah, untuk keranjang M itu untuk menyimpan keranjang motor. Jadi, ketika kita menambahkan barang yang kita beli dengan button tambah ini, nanti akan langsung masuk ke dalam array list tem keranjang S maupun ketika motor ya tem keranjang M. Kita coba lihat saja ya di button tambahnya. Nah, di sini nih. Ini ditambah spare part ini, itu nanti akan awalnya ini indeksnya ya disimpan, indeks yang get selected ini pilihan akan disimpan, terus nanti ini akan variabel-variabel di tabel ini akan disimpan ke dalam temporary variable ini, dan nanti untuk digunakan ke dalam inisiasi tem keranjang ini ya tadi ya, untuk dimasukkan ke dalam array list tem keranjang. Nah, tadi bisa dilihat ya, untuk stoknya kan tadi 35 awalnya. Terus kita masukkan jumlahnya 5, itu akan langsung berkurang menjadi 30. Kenapa? Karena di sini dihitung current stock. Di variabel current stock ini itu adalah penghitungan dari pengurangan dari stok asli dari spare part ini dikurangi dengan pilihan dari jumlah ini, text field jumlah ini, get text ini ya. Dan nanti akan ditambahkan ke array list tem keranjang, terus nanti akan di set dari array list spare part ini di set menjadi stoknya berkurang. Di sini ada try catch untuk database-nya untuk mengupdate stoknya. Selanjutnya sudah dengan tambah spare part, tambah motor juga sama seperti tambah spare part. Selanjutnya kita coba masukkan lagi tetapi dengan jumlah yang melebihi dari stok. Apakah bisa? Nah, di sini otomatis ya kodenya itu secara langsung akan mengikuti dari kode transaksi awal kita masukkan. Jadi tidak perlu memasukkan lagi karena dalam keranjang ini kode transaksi itu tidak boleh berbeda karena transaksinya itu pasti sama. Kita coba masukkan jumlahnya berapa ya? 10 maaf kok 10, 50 karena kan ini stoknya 40 kan. Coba kita tambah, ya akan keluar message jumlah tidak boleh melebihi stok ya. Oke saja, langsung tidak boleh berarti kan. Kita coba masukkan 10 kan ya. Di sini tadi belum dijelaskan untuk subtotal. Ini kolom subtotal itu adalah perkalian dari jumlah yang kita beli dengan harga. Jadi tadi kan ada kita beli 5, ini harganya 58.000 dikali 5 itu 290.000. Dan untuk tadi yang ini baterai aki ya, beli 10, stoknya tadi berkurang terus 10 kali 135.000 menjadi 1.350.000. Nah, ini nanti untuk field total harga ini adalah total sum dari kolom subtotal ini. Jadi langsung muncul total harganya. Selanjutnya mungkin dari tombol hapus dari keranjang ini ya. Hapus dari keranjang ini itu kita coba hapus. Yep, menghilang dari keranjang. Kenapa? Karena kami menggunakan untuk release daftar keranjang ini, release yang tem keranjang S tadi itu kita remove untuk yang pilihan tadi, dan akan stoknya tadi kan
karena sudah berkurang, harusnya kalau dihapus kan berarti nambah lagi kan. Ya tadi kan dari 30 kan jadi 35 lagi. Ya, seperti yang bisa dilihat. Nah, kita coba lihat dari tombolnya. Yang di sini hapus TSP. Ini adalah untuk hapus dari panel yang ini, spare part. Nah, di sini kita bisa lihat, kita cari barangnya yang sama, terus nanti di sini itu untuk stoknya. Stoknya tadi itu yang ini stok dari array listnya, nanti di array list time keranjangnya, terus ini untuk array list dari spare partnya nanti akan ditambahkan, terus nanti akan dari database akan diupdate langsung, terus juga nanti untuk array listnya juga akan diupdate array list spare partnya ya. Nah, untuk time keranjang S nya itu akan di remove karena ya itu tadi akan dihapus dari daftar keranjang. Ya, selanjutnya kita coba aja masukkan lagi di sini yang ini 5 ya, tambah. Nah, di sini kita coba submit. Untuk submit itu nanti akan ditambahkan ke dalam daftar transaksi ini atau lognya. Kita coba submit. Ya, menghilang dari daftar keranjang karena tadi kita coba lihat di submit database TSP ini. Nah, di sini itu akan mengosongkan ya semua isi array list dari time keranjang S, akan di remove all, menghilang semua, dan akan dimasukkan ke dalam T spare part ini, akan ditambahkan semua isi dari keranjang ini akan dimasukkan ke dalam array list T spare part. Ya, jadi di sini akan muncul ya langsung ya transaksi apa yang berlangsung tadi. Ya. Terus selanjutnya ini sama. Ya, ini untuk motor itu sama ya, submit ya. Submit TSF. Mungkin selanjutnya ya kita coba saja untuk motor ya, apakah sama seperti yang di spare part. Kita coba kode transaksi TRM1, jumlahnya itu 5, ini harganya 30 juta, terus tambah. Selanjutnya ini akan langsung muncul total harga, terus ini kita coba jumlahnya 5 mungkin. Nah, di sini muncul. Kita coba masukkan stok yang lebih ya, cuma tidak perlu memiliki stok. Kita coba hapus, ini jumlahnya 5, hilang bertambah, total harganya juga berkurang. Kita coba masukkan lagi 5, total harga bertambah, ini subtotal berkurang. Terus kita coba submit ya, daftar transaksi akan langsung update dan masuk ke dalam array list tadi ya. Nah, untuk array listnya itu ini, array listnya itu adalah T motors, bukan T spare part. Untuk T spare part itu yang panel spare part tadi, untuk yang T motors itu adalah yang motors ini. Jadi tadi dari array list time keranjang M itu akan di remove semua dan akan dimasukkan ke dalam array list T motors. Ya, mungkin sekian dari presentasi dan demonstrasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.